Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa ya perusahaan raksasa yang, tadinya sukses banget, bisa tiba-tiba hilang gitu aja? Saya lumayan kaget loh baca fakta dari materi Anda ini. Rata-rata usia perusahaan di S&P 500 sekarang cuma sekitar 12 tahun. Jauh banget turunnya ya dari 50 tahun beberapa dekade lalu. Iya, iya. Angka itu memang bikin mikir ya. Dan seringkali ini bukan karena pemimpinnya nggak kompeten atau gimana. Betul, bukan karena kurang pintar atau kurang sumber daya kan? Bukan. Nah, sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini menarik banget, karena coba jawab teka-teki itu. Kenapa sih ada perusahaan yang bisa terus inovasi, sementara yang lain, yang dulu mungkin penguasa pasar, malah ya kesalip sama disrupsi? Yuk kita coba gali lebih dalam lah ya temuan-temuan ini. Terutama soal kenapa kesuksesan masa lalu itu kok malah bisa jadi bumerang gitu. Jadi inti masalahnya, seperti yang diungkap di materi ini ya, itu ada konflik antara eksploitasi sama eksplorasi. Eksploitasi dan eksplorasi. Oke. Perusahaan itu secara alami jago banget di eksploitasi. Maksudnya ya mengoptimalkan bisnis yang udah jalan. Cari efisiensi, kejar profit jangka pendek. Ya, ya. Fokus ke yang udah jelas hasilnya. Nah, mereka punya sistem buat itu. Tapi, Tapi di situ justru letak bahayanya gitu. tepat sekali, kalau terlalu fokus ke eksploitasi, bisa jadi mereka nggak lihat peluang baru atau ancaman yang datang pelan-pelan. Contohnya? Kita ingat Blockbuster kan? Mereka, wah efisien banget jalanin toko fisiknya. Tapi meremehkan model bisnisnya Netflix. Yang awalnya DVD lewat pos itu ya, terus streaming. Betul. Atau Kodak, jagoan di film fotografi, tapi lambat banget respons ke digital. Padahal menariknya nih, catatan Anda kan nunjukin gimana Fujifilm, lawannya Kodak, malah bisa. Oh ya, Fujifilm. Mereka gimana? Fujifilm itu, mereka pakai keahlian inti kimianya buat masuk ke pasar lain. Kosmetik, farmasi, mereka berani eksplorasi. Wah, ini ironis banget ya. Jadi, struktur, proses, bahkan budaya yang dulu bikin mereka sukses besar, Malah jadi penghambat pas harus menubah. persis. Semacam penyakit kesuksesan gitu ya. Iya, materi ini nyebutnya success syndrome. Jadi, alignment organisasi yang ketat buat efisiensi itu, yang dulu jadi kekuatan, malah mematikan kelincahan, mematikan inovasi. Contoh bagus dari sumber Anda itu SAP. Dengan produk Business by Design atau BYD. Oke, SAP by D, gimana ceritanya? Strateginya sih di atas kertas bagus ya. Mau nyasar UKM pakai SaaS, Software as a Service, model langganan gitu. Kedengarannya oke, tapi gagal kan itu? Kenapa ya? Gagal karena model bisnis inti SAP waktu itu kan jual ERP mahal, kompleks, ke perusahaan gede. Nah, cara kerjanya, metrik suksesnya, budayanya, itu beda banget. Oh, Akhirnya bisnis inti yang dominan ini kayak mencekik inisiatif baru tadi, yang butuh pendekatan beda total. oke, paham. Terus, gimana perusahaan kayak Netflix, Amazon, atau Fujifilm tadi bisa lolos dari jebakan ini? Bahkan ada contoh Ball Corporation ya, dari kaleng minyak tanah jadi, pemimpin kemasan global sama teknologi luar angkasa. Apa sih rahasianya? Kuncinya, menurut temuan ini, itu kemampuan yang namanya ambidexterity. Ambidextrity, itu maksudnya bisa pakai dua tangan sama baiknya, gitu? Atau gimana? Betul, mirip itu analoginya. Kemampuan buat jalanin dua mesin barengan dan sama baiknya. Dua mesin? Maksudnya, Mesin pertama, ngelola bisnis inti yang udah matang, si eksploitasi tadi, secara efisien. Mesin kedua, aktif ngejar peluang baru, bisnis masa depan, si eksplorasi, dengan cara yang beda. oke. Dan yang menarik, ini bukan cuma soal punya ide bagus aja loh. Perlu desain organisasi yang sengaja, yang misahin, tapi sekaligus juga mengintegrasikan dua aktivitas ini di level strategis. Jadi dipisah tapi nyambung juga. Iya, seringkali butuh tim beda, struktur beda, bahkan mungkin metrik sama budaya yang agak beda buat unit eksplorasi ini. Wah, kedengarannya nggak gampang ya. Disinilah peran pemimpin jadi penting banget ya. Catatan Anda kan nyebut ini terus. Krusial, penting banget. Pemimpin puncak itu harus punya visi jangka panjang. Harus berani melindungi unit eksplorasi ini dari tekanan efisiensi bisnis inti. Biar nggak kecekik tadi ya. Betul. Pastiin mereka dapat sumber daya cukup. Dan yang penting juga,
Ciptain identitas atau tujuan bersama yang bisa merangkul dua dunia ini, eksploitasi dan eksplorasi. Contohnya, siapa pemimpin kayak gitu? Jeff Bezos di Amazon sering disebut. Dia kan terkenal konsisten dorong eksplorasi, fokus ke pelanggan, dan jangka panjang, walau ada tekanan profit jangka pendek. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih, poin-poin penting dari diskusi kita berdasarkan materi Anda ini ya. Pertama, jelas banget, umur perusahaan makin pendek. Jadi adaptasi itu wajib hukumnya. Betul. Bukan pilihan lagi. Kedua, hati-hati sama kesuksesan masa lalu. Sukses syndrome itu nyata. Sistem yang ada malah bisa menghambat perubahan. Ketiga, kunci buat bertahan dan malah berkembang di tengah disrupsi itu ambidexterity. Kemampuan nyimbangin eksploitasi hari ini dan eksplorasi buat besok. Jalanin dua-duanya. Keempat, ambidexterity ini perlu desain organisasi yang disengaja. Bukan cuma wacana, tapi harus kelihatan di struktur, proses, alokasi sumber daya. Dan perlu dukungan penuh dari atas. Dan yang kelima, ini semua ujung-ujungnya bergantung banget sama kepemimpinan. Yang visioner, yang berani ambil resiko terukur, dan yang mampu ngelola ketegangan alami antara operasi hari ini sama inovasi buat besok. Tepat. Tanpa komitmen dari puncak, ya eksplorasi itu susah berkembang. Benar-benar. Ya, Insight dari temuan Anda ini kayaknya relevan banget ya. Nggak cuma buat korporasi gede aja mungkin. Coba deh Anda renungkan sebentar. Gimana dinamika antara jaga yang udah ada sambil coba hal baru ini terjadi di lingkungan Anda sendiri? Mungkin di kerjaan atau ya proyek pribadi gitu. dan ini mungkin bisa munculin satu pertanyaan reflektif yang penting ya dari materi ini. Jangan-jangan nih, metrik, proses, atau bahkan keahlian yang paling kita banggain sekarang, secara nggak sadar, justru itu yang bisa jadi penghalang terbesar kita buat adaptasi dan sukses di masa depan. Wah, ini pemikiran yang kayaknya perlu direnungkan lebih dalam deh. Betul sekali. Pertanyaan yang bagus untuk dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.